serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dan sekarang dalam lingkungan dan dalam jemaat. Besar kemuliaan Tuhan, layak diiringi oleh semua orang yang dipercaya. Aku akan bersuara kepadanya dan kaliannya tetap untuk selamanya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian. Kekuatan perbuatannya ditekannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka di pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala nilainya itu kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Permulaan hikmat dalam takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya akan budi yang baik. Puji-pujian kepada yang tetap untuk selamanya. Haleluya, haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Kepada Tuhan Allah kami yang bertata di surga, kami memuji dan memuliakan Engkau sebagai Tuhan kami. Kasihanilah kami dan curahkanlah roh-Mu di dalam kami. Terima kasih karena kasih-Mu kami bersyukur sehati sedikit memuji dan memuliakan. Dalam ibadah bersyukur saudara khusus di Kapesan ini, kami merasakan kasih-Mu yang dicurahkan bagi kami. Engkau membuat kami sampai pada usia anak yatimnya dan bagi mereka yang disakiti. Tuhan yang memberi kesehatan, semangat, dan merawat mereka serta meletakkan dosa di luar tempat kami, sehingga mereka menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka. Kami semua berada di hadapan-Mu. Hadirlah Tuhan dalam ibadah ini, supaya kami bersuka cita dan mampu menghadapi berbagai macam pergumulan pada saat ini. Terimalah ibadah dan pujian syukur kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, mulai dari Imamat nomor 17, Imamat nomor 17 ayat yang pertama sampai yang kedua. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat.
dalam darah Kudus, sucikan diriku. Dan Tuhan, kami datang kepadamu di baik. Engkaulah pembela kami sendiri, pelindung anak-anak kami, disabilitas, dan orang-orang tertindas. Tuhan, jika kami bertunda, ampuni kami jika dalam kebaikan kami tidak setia pada kita. Ya Tuhan, di tengah persekutuan kami ada kerajaan, Yuda, dan anaknya dibiarkan dan disabilitas. Terima kasih Tuhan yang merawat mereka. Ampuni kami jika dalam kehidupan mereka tidak peka pada perjuangan dan kesulitan mereka. Kami tidak menopang mereka dalam usaha mereka. Aku datang Tuhan padamu, dalam darah Kudus, sucikan diriku. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, dan tolong kami agar dapat memperbaiki kesalahan kami, agar kami dapat berperan dengan baik sebagai saudara bagi yang lain, terutama bagi para janda, duda, lansia, anak-anak yatim dan disabilitas yang ada di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Belajarlah dan percayalah pertama janji kita pada dosa. Dan Kristus selama untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi Dia yang Allah dan telah dibangkitkan dari mereka. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia. Oleh karena itu, marilah kita menunjukkan kehidupan, kemuliaan kepada tempat yang baru. Amin. Semua yang sampai dengan Allah, oleh darah Yesus Kristus dihapuskan dosa kita. Untuk respon kita atas pengampunan dosa kita menjadi jemaat nomor 36 ayat yang pertama sampai 20. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku,
hanya oleh darah Yesus penyucian hidupku, hanya oleh darah Yesus, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Melalui sahabat khusus kita diingatkan bahwa semua warga Jemaat adalah bersaudara dan satu dalam Kristus. Persaudaraan dalam persekutuan kita adalah persekutuan dalam Kristus. Oleh karena itu, mari kita menegakkan pengakuan dan pikiran kita tentang persekutuan dalam Kristus, seperti tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11 sampai 12. Ada rupa-rupa kita tetapi satu Tuhan. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai tujuan terjadi, tetapi Allah adalah satu yang menggunakan semua dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Tuhan memberikan kenabian dikatakan dalam iman, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan kenabian dikatakan dalam pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh diberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Dia memberikan karunia, dan kepada yang lain Dia memberikan karunia untuk membedakan orang-orang. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Dengan demikian, Tuhan memberikan kepada semua orang agar menerima apa-apaan, kepada yang pikat, janda, muda, dan sekian sampai dan kepada kita semua. Tidak ada yang memisahkan dari kita, karena diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang secara khusus, seperti yang dikehendaki. Oleh karena itu, marilah kita saling mengasihi dan peduli kepada sesama, dan kepada perbedaan rohani dari setiap orang, sehingga pekerjaan-pekerjaan Allah makin nyata dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan tidak banyak yang pujian, sebab itu berharga kemuliaan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah sungguh
akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kastur gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatah. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Ayah kita berikan kepada kita, sesuailah dengan perintah yang kita oleh segala percaya, segala tempat dan segala percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam secara khusus dan telah kita akan menyaksikan pesan pastoral dari pimpinan Sinode KPS. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama aksi diakonia dan terakhir kita akan masuk dalam pemasukan. Sekarang kita akan menyaksikan pesan pastoral pimpinan Sinode KPS. Salam inklusi. Kuliah jika orang itu hamba
yang minggu banyak hubungannya awal lansia tadi mereka mengeluarkan kebutuhan khusus. Apa perlu menjadi lima sahabat lima orang dari minggu sahabat khusus. Dari minggu sahabat khusus on lima berbata. Sisa dalam kita ibadah Kristus hasil bagi model. Selalu bagi kita yang di daerah nama masuk dari sekolah. Soal akan jauh dari datang dari sahabat khusus. Terus ada orang yang kemudian nama dia dari sahabat khusus. Nah, ada beberapa kata yang dia mau sudah ada si banyak kita anggualo pagulay kuya ini. Anggulo pero kuya alani anggulo alani 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 kondisi ekonomi na kurang kuat. Siguro na isipin kuya handok na terbatasan dari mahal siya. Ani pagbatang sikap dan pag-abel dilatih oleh sisi diana atas fasilitas dari segi yang mari ini sahabat khusus online evaluasi dalam melalui harus datang yang sahabat khusus bagi nilai kembali orang Malaysia apa yang membangun dari baik faktor dari saya sadar kita ini penasihat ibadah yang terbatas. Lantai-lantai unik nasihat ibadah. Yang belum kita itu yang mengambil dulu. Kira orang lalu masakan berhati. Hari itu Tuhan berubah kehadiran. Jadi ibadah nasihat. Seorang yang tahu yang harus terbawa sebagai saya yang bisa dua ayat 22 sebagai arti ini gunakan air bersih guna antara boleh yang gunakan air bersama pagi antara salah digunakan salinan air pulang pakai guna air sedang pulang kita lihatlah bila orang terhantar Sihol kita pagkakilakot sa gereja na Pusi, may mag-gereja dasari na magdalo gereja dalam pagkain pamiligan-ligan, gereja na makina sa khusus, sebo dari objek pelayanan, hindi ko masiliasi pamilani untuk balik. Aslinya, satu sama dia memang kita, asal pun Jadi, asal ditimpa dia teknologi masuk dan dibuat sahabat khusus kita ekspor. Kalau inklusi, nama, kita, orang. Kemarin kita masuk dari aksi diakonia dari perempuan kami di Malaysia. Ada dari teman-teman dari Bapak Yandamani, atau Ina berusaha lagi, atau di Londrema dua kiri besar Ina memiliki lebih siap. Ya, di Londrema Bapak Terima tersebut aksi sosial.
minggu khusus pada hari ini. Gereja hadir memberikan perhatian melalui kasih diakonnya kepada orang tua kami yang siap membantu kasih ini sebagai tanda kasih gereja yang memberikan perhatian kepada orang tua kami, kiranya semakin semangat menjalani kehidupan depan, semakin merasakan kasih Tuhan, semakin berpengharapan dalam Tuhan. Kami tahu sudah banyak berkat pertolongan Tuhan yang sudah kebaikan alami dan terima, biarlah itu menjadi dasar semakin bergantung kepada Tuhan. Ini sekedar untuk sebagai tanda kasih dari gereja. Maksudnya Tunggu. Saya bicara dari sebuah pujian dalam kesempatan Tuhan daripada kami menanggung di atas yang berhukum menanggung Tuhan pasu-pasumu menanggung nasidas dari Tuhan percaya dengan Tuhan roh rumah kami di Melikun laluan disibukan kami pakul-pakul sehat kami. Waktu Tuhan yang Tuhan di rumahmu nama pastimu. Bagi paling kami memerlukan dari seluruh dunia. Terima kasih dari Tuhan. Jauh kami ikat kalani pasu-pasu berguna. Sehingga tubuh pakul aman yang menangis. Terima kasih kepada Tuhan. Rumah Tuhan kami beri panggilan kami Tuhanmu. Beri dari Tuhan kurang lulus sekarang. Kalau hamba ini dari panggilan kami yang hidup. Naik dari Tuhan, seluruh rumah atau kami ketemu nama sini Tuhan yang berdoa kami Masih pada setiap panggilan kami Tuhan. Amal Tuhan masalah bagi karena masih jalur jalan hidup kami bagi para Tuhan kami siapa bagi para Tuhan siapa pada tsunami bukamu pengunami kami sebagai rumah Tuhan guru kami setiap hari lalu dari Tuhan menjalankan program-program kuliahmu bagi kehidupan seksual Tuhan amal dalam tahun mengajari memperburuhi jangan memberikan guru perkurasi Allah. Perluan Tuhan beri kehidupan penuh seksi. Hasil dari program-programnya Tuhan, program namanya Tuhan, bui mata dan ibadah naya. Dengan ambil mali Tuhan, kasuhan nami sah percaya kasuhan nami sah kuliah. Bagi para orang Tuhan, Polina rumah Tuhan alami pimpinan di perguruan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, apapun bagi dari dalam perguruan itu. Rumah
Assalamualaikum dan terkait Sonaha Ibu Manusia secara khusus itu mohon kami Bapak S. Manur, Bapak Situa Emeritus Esmal Saragi, nama Minang Samas Diliana Sinaga, Nabani Panawan Tuhan, menjalani perawatan penyembuhan asal Tuhan, pasu-pasu mengambil yang dilakukan rangkaian di pengobatan penyembuhan. Sonai Tuhan, bukan yang penuh rangkaian di usaha-usaha naik keluarga. Asal memberi Pak Korban Kamalun kembali Pak Nabi. Asal Tuhan balik hari-hari masih berdoa. Rukma menghanapi, rumah masih membantu kembali Pak Nabi Tuhan. Roh buludimu bersombak jalan mandi. Secara usul Tuhan bagi pertolongan siap orang Nabi, ageluhan asuhan Nabi sangat percaya. Ngeduk Tuhan dan siap. Nama baru. Nah tadi mereka senang oleh Tuhan asuhan Nabi sangat percaya khusus. Nah berkebutuhan khusus bisa dibilas. Diingatkan Nabi jangan ibadah kantor silu Nabi oleh Tuhan. Bagi permingguan Nabi Sundan, bagi permingguan saja secara khusus IGKPS, peringatan kembali saja. Karena Tuhan bagi momen minggu Nabi saja. Asli, pasu mengamal Tuhan, bagi kehidupan nasional Nabi dalam berdua, nama baru, dari mereka pakun penyandang bisa dikasih. Seperti itu Tuhan. Jangan tetap bersyukur. Nama Tuhan Tuhan kamu memasak konsilia, kasih yang tertunggu. Jangan ambil profil gesni, udah kamu buset Tuhan buat Nama Tuhan, amdo pasangan hidup natu, atau tak proses sarobak hidup. Jadi Tuhan, mat urusan berumah dengan nasional Nabi dan kembali. Asal jalan di kanan itu. Lagi sedia guru hari-hari ibagas nomor suci jangan makhluk pertemuan bagi apostol guru. Soalnya oleh Tuhan yang Nabi dari mana? Aku Tuhan nak diati, nak diati. Rumah Bapa surga Bapa Abuhurna. Rumah oleh Tuhan jaya Nabi, rumah Nabi kamu sendiri. Asal untung Nabi Tuhan orang tua secara khusus untuk Nabi Tuhan asoman Nabi disabilitas secara khusus bagi program ini kuliah Nabi disebut Nabi Tuhan nyombak Nabi panagulan Nabi maupun Nabi Kimberly guru Nabi bagi pembuatannya Tuhan di Yogyakarta memulung Nabi Marus asal Tuhan perubatan Nabi dia Tuhan Hoja gugup dari naik bangunan itu Tuhan membubari asal kubur di mana bagi yang Tuhan nanya itu Tuhan si berbalik perubahan yang Tuhan mengurus bangunan Nabi bersombak pakulan itu Tuhan nyombat Nabi ada benar keluarga Nabi dia Nabi bangunan atas Nabi Tuhan guru paku istri Berham menolong itu benar. Asal dari hari-hari mana itu Pak ibadah sebuah pada satu. Dosa kalau Nabi dan mulia itu maaf sastra. Asal kalau Nabi jadi Nabi. Jangan panen bagi guru simak dia surga asal Nabi. Onma tonggonani Nabi ibadah sebuah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jangan si panua kenal. Terima kasih. Amin. Kembali kelas Tuhan, kembali kita bernyanyi dengan Bismillah. Pertama,
kamu pun diberi anugerah supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Warta jemaat pagi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, atas nama pimpinan Majelis Jemaat dan seluruh anggota Majelis Jemaat Kristen Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah pada tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan yang sudah terlaksana pada Minggu Pesta Ulang Tahun 16 Agustus yang hadir 210 orang, pertemuan gabungan seksi Bapak dan seksi Ina 17 Agustus yang hadir 30 orang, pertemuan majelis 18 Agustus yang hadir 23 orang, pertemuan sektor 21 Agustus yang sektor 1 yang hadir 30 orang, sektor 2 39 orang, sektor 3 46 orang. Kegiatan yang akan kita laksanakan sermon dan pemilihan majelis jemaat Kristen Pontianak Selasa 25 Agustus masuk jam 19 bertempat di gedung Serbaguna. Pada PA Seksi Ina Jemaat Kristen Pontianak Kamis 27 Agustus 2026 masuk jam 17 bertempat di rumah keluarga Bapak Purba yang akan mulai. Latihan mulai persiapan untuk ibadah pertemuan gabungan dan ibadah Minggu pertama dan kedua Kamis 27 Agustus mulai jam 8 masjid bertempat di gereja. Pertemuan gabungan hari Jumat 28 Agustus 2026 masuk jam 19 bertempat di gereja. Akulisi Sabtu 29 Agustus masuk jam 18 bertempat di gedung Serbaguna Angkat Para Guru Bapak Setua Sudianto Purba. Pertemuan seksi nama kosong di Kristen Pontianak diadakan pada Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 masuk jam 19 bertempat di rumah keluarga Bapak Setua Antamani Penanggung Purba. Waktu Minggu tanggal 1 Agustus sesi pertama masuk jam 7.30, sesi kedua masuk jam 10 model kebaktian model A bahasa Indonesia dan bahasa umum. Pada sekolah Minggu 30 Agustus masuk jam 10 bertempat di gedung Serbaguna. Berikut pemberitahuan mengundang kepada seluruh majelis jemaat Kristen Pontianak untuk hadir dalam pembinaan majelis jemaat yang diadakan pada hari tanggal Selasa 25 Agustus 2026 bertempat di gedung Serbaguna masuk jam 19 tema pengembangan spiritualitas pelayan. Yang kedua, dalam rangka memperingati proklamasi Injil Simalungun 123 tahun, kita selenggarakan pesta Ulang Tahun Saresat di PKS Kalimantan Barat. Tuan rumah Jemaat PKS Singkawang, tempat ibadah Ulang Tahun Besok di Aula Terakai Singkawang, pelaksanaan hari Minggu tanggal 13 September 2026 pada pukul 10 WIB. Keberangkatan menuju ke Singkawang kita rencanakan tanggal 13 September 2026 dikumpul di gereja jam 1 WIB dan berangkat subuh jam 5 pagi. Diharapkan bagi jemaat yang ikut supaya bisa melakukan pendaftaran melalui WA group masing-masing sektor. List atau pendaftaran, list peserta pendaftaran sudah tutup tanggal 6 September 2026 karena data ini akan dibutuhkan oleh tuan rumah panitia Jemaat Singkawang untuk mempersiapkan kebutuhan dalam pesta tersebut. Dimohon kepada jemaat yang memiliki kendaraan mobil diharapkan bisa membawa kendaraan masing-masing, dan yang bagi jemaat yang tidak memiliki kendaraan mobil kita akan siapkan armada bis. Dan sesuai hasil sinode partisipasi dukungan kita untuk mensukseskan pesta Ulang Tahun kita adakan foto PP 123.000 per kakak.
Dan ini sudah boleh mulai ditentukan melalui kedua sektor masing-masing. Yang ketiga, hasil faktor dan sebuah kapital Kementerian Lingkungan Hidup 2026 10.786.000 dan biaya sekitar 8.336.000. Jadi hasil bersih kalau Kementerian sektor Kementerian sebesar 2.400.000. Hasil Gorestenger disetorkan untuk pusat 2.450.000. Terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Menghimbau kembali kepada seluruh jemaat untuk parkir kendaraan dalam berharap segera perhatikan kendaraan bermotor wajib parkir dalam parkir gereja, tidak diperbolehkan di trotoar. Yang kedua, kendaraan mobil dimaksimalkan parkir di halaman gereja, lalu diperbolehkan di trotoar jika parkir di halaman gereja sudah penuh. Pada hari ini Minggu 22 Agustus 2026, seksi 0 mengadakan pemakaman setelah selesai pada sesi kedua untuk mengisi kelas seksi 0. Fakta keuangan kembali pada Minggu 16 Agustus total 4.959.000. Persembahan pada hubungan seksi 8 seksi 6 17 Agustus total 283.000. Persembahan pada Ina Naomi 18 Agustus 150.000. Persembahan pertemuan tahanan Kamis tanggal 11 Agustus, pertemuan tahanan Bapak Satu Jati Lagi, Domestik Dahulu Putra dan Bapak Satu Kumpul, 160.000. Persembahan pertemuan sektor sada total 243.000, pertemuan total 254.000, sektor 3 total 266.000. Persembahan pertemuan seksi Bapak Sabtu 22 Agustus total 116.000. Sudah terima persembahan dorongan dari keluarga bersama Kristen yang berperan Agustus 2026 sudah diterima seiman tahun 2026 dari keluarga Kubat 20.000, keluarga perjalanan lagi yang Bulu Girsan 30.000, keluarga Girsan yang Bulu lagi 50.000, keluarga Bapak yang Kubat yang Bulu Sehat, keluarga Bapak yang Bulu Lingkar, keluarga pesaing yang belum barat masing-masing 100.000 rupiah. Dari keluarga yang misalnya yang berubah 200.000 rupiah. Dari keluarga Yayasan berubah dengan lulus permata 1 juta. Laporan keuangan jemaat yang sepertinya saldo per 15 Agustus 34.836.650. Penerimaan minggu ini 3.872.000. Pengeluaran minggu ini 7.400.000. Kemudian nanti item pengeluaran jadi saldo pada 22 Agustus 31.275.640 rupiah dan nilai dibayar 235.220 rupiah. Laporan keuangan dan jimat tahun 2026 akumulasi penerimaan kita sampai dengan 22 Agustus 97.632.000. Dari Februari 22.200, saldo pada 22 Agustus 75.432.000. Yang berikut jemaat kemudian mengucapkan selamat ulang tahun yang pada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Raya teman-teman yang lagi, Bapak sama satu pemirsa, Tanti Terawati Berulangani yang belum lagi, Dikerina Ibu lagi, yang dari Maria lagi, yang Mentosari Terawati Berulangga, Catherine Guru Fiona Berubah. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Bidanglah waktu jemaat bagi kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Kalau Bapak yang berkesudah dan semua dalam Kristus, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Kau mempertemukan kami di rumah ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada dalam surga kami juga bersyukur buat pelayanan dan kegiatan yang sudah kami lakukan pada minggu sebelumnya bisa berjalan dengan baik. Itu semua karena Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang campur tangan, sehingga kegiatan dan pelayanan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu semua menghormati Tuhan dari kamu. Dan pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat jadwal pelayanan kami dalam seminggu ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar juga Tuhan yang boleh menyertai, Tuhan juga yang boleh campur tangan,
sehingga setiap kegiatan yang baru kami rencanakan bisa berjalan dengan baik, turut dengan kehendak Tuhan, dan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga berdoa buat keuangan yang sudah terkumpul, Tuhan boleh berkati keuangan ini biar bisa dikelola turut dengan kehendak Tuhan untuk kemajuan pelayanan di pengadilan Tuhan di gereja GKPS Pontianak. Karena kami juga berdoa buat jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan kami tambahkan umur 1 tahun kepada jemaat kami yang berulang tahun. Kami berdoa Tuhan juga yang selalu memberkati, memberikan kesehatan, sukacita, bahkan masa depan mereka juga kami memasukkan katakan-Mu, biarlah Tuhan mereka selalu tetap berseru dan berserah kepada Tuhan ketika mereka boleh berulang tahun pada saat ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada berdoa, haleluya, amin. Kami Jumat Tuhan, ketika kita mendengar Tuhan sebelum kita bernyanyi dari pujian Elsa. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Kita berdoa, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga yang melampaui segala hati dan akal kita di dalam Kristus Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan pada pagi hari yang cerah ini udara segar, walaupun ada asap maupun sore, diambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang keempat, dimulai dari ayat 7 sampai ayat 16. Efesus 4 ayat 7 sampai 16. Kalau kita sudah mendapatkannya, Bapak pemuda dan teman-teman yang kemudian ini, mari saya mengajak pemuda kita baca dalam persaudaraan saling berserukan 2 ayat
sebagai penerjemahan, nasihat depan membaca 2 ayat satu mesti, kita teruskan lanjutkan sampai ayat 16. Efesus 4 ayat 7 sampai 16, judulnya kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya katakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, dia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat kepedulian yang sesuai dengan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diambil oleh berbagai macam oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar kerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Berbagailah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pasti kita tahu semua apa namanya pekerjaan ini. Ya. Ini adalah alat tulis ballpoint. Ini adalah gabungan pakaian. Kalau bahasa asingnya hammer. Ya, bukan mandi, bukan berharga, tapi hammer. Gabungan pakaian. Saya pinjam dari Dr. Sutori, bukan saya bawa dari rumah. Kalau saya bawa dari rumah ini, pasti kejadian dengan kurus itu. Mana gabungan pakaian ini, Pak? Ini benar. Yang lazim, yang sering kita lihat. Tapi ini saya gunakan untuk menjadi neraka dalam menyampaikan firman Tuhan sebagai metode pengajaran agama Kristen Pak. Christian education bukan hanya fokus, bukan hanya lewat nonton film, tetapi ada neraka bahwa ini saya simbolkan adalah berpindah Tuhan. Dan ketentuan pakaian ini adalah kita manusia, kita orang percaya. Dua benda ini ada di tangan kanan, ada di tangan kiri, terpisah. Tetapi pada saat saya buat begini, ini artinya apa? Ini artinya apa bisa diterjemahkan bahwa manusia kita gabungan pakaian ini harus bergantung pada Tuhan. Kalau tidak bergantung pada Tuhan, dia akan lepas, ini akan terbang, bahkan tidak ada gunanya. Tetapi kalau gabungan pakaian ini, katakanlah kita manusia bergantung, berharap, berpegang teguh pada Tuhan. Tadi saya selalu simbolkan bahwa boleh dengan Tuhan, tentunya hidup kita bermanfaat. Hidup kita berguna bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain dan juga berharga di mata Tuhan, seperti lagu yang baru kita nyanyikan tadi dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, ilustrasi dengan alat peraga ini bagaimana? Inilah yang akan menggambarkan topik mingguan pada hari ini. Kalau dalam bahasa umumnya, politik di bagas hasil. Politik di bagas
jemaat Efesus. Dalam perjanjian baru, Tuhan sudah berfirman tentang jemaat Efesus melalui tugas pelayanannya Rasul Paulus yang mengatakan bahwa jemaat Efesus dan juga kita harus berpegang teguh pada kebenaran. Politik dibatas kasih Tuhan. Amin. Gomos bani kapitoro ayo pak boleh terjadi. Berarti disuruh politik atau gomos menyuruh rahma menyuruh hukum itu menyuruh. Ulah suka longgar penanta, ulah suka kita akan masuk akan apa? Harus kenyang, harus kuat. Kenapa? Karena pada waktu itu di tengah-tengah jemaat Efesus konteksnya adalah kalau kita baca mulai dari pertama sampai di terakhir surat Efesus ini, ternyata jemaat Efesus banyak yang berbuah holok. Hampir mirip mengenai soal panggilan perempuan hari Jumat lewat. Berbuah holok aku bagi dunia ujung-ujungnya cinta palsu. Cinta palsu dan cinta palsu, tapi cinta palsu. Kalau selama ini kita hanya mengenal beras palsu, mobil palsu, pakaian palsu, kosmetik palsu, tak apa pun palsu. Rupanya ada juga kita palsu lainnya, merubah kolom. Apa maksudnya merubah kolom kita? Artinya jemaat Efesus pada waktu itu tekun beribadah, memberikan dirinya pada Tuhan dalam sebuah ibadah, dalam sebuah pakaian akhlak dan moral. Saya yang sangat disayangkan, jemaat Efesus juga suka ada kebiasaan mereka menyembah berhala. Siapa yang mereka sembah adalah dewa-dewi Yunani. Bayangkan, kalau itu terjadi kita dilakukan kiamat. Rajin kita beribadah, oke pagi, siang, ada pertemuan, ada pertemuan, ada apa ini? Menonjol nama Tuhan. Saya mau tanya, ada di sini masih yang itu? Untuk sembuh, untuk mengangkat rezeki, supaya ngajak lidah itu ada. Barangkali mudah-mudi supaya dalam pekerjaannya lancar, saya dosen ada. Mohon dibuat, itu tidak berguna. Bahkan Tuhan tidak menyukai itu. Tuhan tidak menyukai umatnya, jemaatnya berbuah hati, berbuah Allah. Oleh karena itu, Rasulullah sudah jemaat Efesus bahwa mereka yang rajin beribadah, kelihatan tampilannya bagus,
di Bethlehem sebagai anaknya, sebagai juru selamat kita umat manusia berdosa, sudah lebih dulu dia turun ke dunia dan kelahirannya dan naik ke surga pada saat Tuhan Yesus sendiri sudah menyelesaikan dosa Anda. Ingat bahwa kenaikan Yesus ke surga ada kemiripan dengan yang namanya Nabi Elia dan Nabi Henok. Di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Nabi Henok dan Nabi Elia, Nabi Henok bisa kita baca di Kejadian, Nabi Elia bisa kita baca dalam satu raja-raja, bahwa mereka mengalami kenaikan ke surga, terangkat ke surga. Mereka tidak mengalami kematian, mereka tidak mengalami kebangkitan, tapi mereka hanya mengalami kelahiran, kehidupan, kemudian naik ke surga. Inilah Nabi Henok dan Nabi Elia. Tapi bedanya lebih istimewa Yesus. Yesus mengalami kesempurnaan hidup. Yesus juru selamat kita mengalami kelahiran, kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan terakhir kenaikan surga. Sebelum turunnya Roh Kudus pada hari Pentekosta. Apalagi jelas pengalaman umat kita bahwa Yesus anak Allah itu sudah lebih dulu turun ke dunia ini melalui kelahirannya yang diutus oleh Allah menjadi juru selamat kita dan naik ke surga. Apakah orang percaya bisa begitu benar? Bisa. Tapi kita tidak tahu kapan waktu. Artinya kita bisa berangkat ke surga itu bersama dengan Tuhan. Bukan kita bisa berangkat ke surga dengan sendiri, tidak. Bisa pakai tangga eskalator? Tidak bisa. Bisa pakai lift? Tidak bisa. Harus ada kuasa Tuhan yang mengangkat itu, yang membuat itu. Itu diperkirakan kalau kita baca Tuhan bagi ahli istimewa kita. Tapi asal kita berangkat dengan Tuhan, kepercayaan kita tidak pada Tuhan, berpegang teguh pada kebenaran. Kemudian yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dan juga kepada sekarang ini bahwa tanda bukti rohani bahwa kita dianugerahkan karunia-Nya masing-masing itu diperlengkapi, itu disempurnakan, itu digenapi melalui pelayan-pelayannya di dalam terjemahan. Disebutkan di sini pada zaman itu ada yang namanya rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Kalau zaman sekarang ini kita dengar gereja GKPS, ada pendeta, ada penginjil, ada juga pendeta penginjil, ada situma, ada samas, ada prosesi maaf, ada prosesi resor, ada pengurus ini, ada pengurus itu, semuanya pelayan. Karena namanya pelayan, ya harus melayani. Bukan melayani. Karena seperti Yesus mengatakan, aku datang ke dunia ini diutus oleh Bapa di surga bukan untuk melayani, tetapi untuk melayani. Dengan lagu melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Apa
3M ramai. Venus, Bayu, TikTok, Buto Mangkela, Tentara dan TMK, Bayu, Venus, TikTok, lalu baru Jangan mau kita jadi orang Venus. Jangan mau kita jadi orang apa nih? Mayu, orang saya bilang happy. Jangan mau kita jadi orang yang dipelihara pada sebelum berperang, mundur sebelum berperang. Jangan mau. Tapi berpegang teguh dari kebenaran lain, mudah percaya, mudah berguna. Bapak saya berkata Sultan, nah ini dia yang paling penting. Apa? Yang disebut sebagai harus memenuhi ulang B dana kita. Dalam bahasa Indonesia yang berbahasa kita bukan lagi anak-anak yang diubah-ambingkan oleh perubahan pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Ada di sini bapak-bapak atau mama-mama yang masih anak-anak seperti si El itu. Kalau si El aja, si anak-anak ya. Saya papanya, saya mamanya, ada dia. Mungkin kalau sudah ini menikah, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah kalau kita sudah berbapak, mama, ada kesempatan anak-anak kita harus menikah. Berarti harus ditinggalkan. Kalau sampai nikah ini, kalau sampai seterusnya, sifat kita yang dikatakan anak itu masih tetap pelihara. Baik, kapan kita dewasa? Kapan kita bisa dewasa? Perbuatan-perbuatan kita. Kenapa? Yang membuat kita tidak dewasa, yang membuat kita masih kanak-kanakan, karena apa? Jelas disebutkan di ayat 14, karena kita terlalu gampang, terlalu murahan, terlalu cepat dipengaruhi oleh pengaruh dari luar, diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu. Tapi kalau kita yang berharga di mata Tuhan, kalau kita tidak gampang terpengaruh, pasti mudah benar politik di batas kasih Tuhan. Enak, beda juga arti di politik berpolitik. Tertawa benar di Indonesia. Itu tahu artinya politik dan politik apa bedanya? Cuma ketimur aja kan. Politik kos, aku politik apa? Andai masalah orang minta apa mas? Ukur kurang bersinar itu. Cuman kita tidak terpasti. Artinya kita tidak percaya sama buah-buah lain. Eksis kita. Contoh eksis, Agus ekonomi. Eksis Bapak Wamen di KPS Pontianak. Amin Bapak. Amin. Jangan mau Bapak Wamen Pontianak, gawe Bapak Wamen misalnya kalau raya Padang, itu bisa ngomong misalnya. Eksis. Ya kalau sobat, anggap seperti eksis sudah. Lalu bisa Bapak bisa. Beda. Oleh karena itu, singkat padat saja. Kita dapat bacaan dan kita dapat respon. Kita yang melanjutkan apa yang sudah kita dengar menjadi keberkahan iman pada hari ini. Saya simpulkan 3 kali. Apa boleh? Apa itu? Mari Bapak Inan Jemaat di KPS Pontianak pada kebaktian pagi hari ini. Mari kita imankanlah bahwa kita memang punya talenta, punya karunia yang sudah diberikan Tuhan, jangan disia-siakan, tapi mari kita manfaatkan dan gunakan di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri demi kemuliaan Tuhan.
kedua, bilang bahwa tidak kalah. Kalau kita sudah dilengkapi oleh Tuhan untuk menjalankan karunia yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan tersebut, tentunya kita semakin terlengkapi. Ada menumbuh harta, ada petani. Ibarat seorang petani, dia ke sawah pasti dia bawa cangkul. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pergi ke gereja bawa Alkitab? Enggak pendeta, saya bawa handphone. Hati-hati loh. Firman Tuhan ada dalam Simpson atau apa itu. Ada juga yang menyesatkan loh. Ya, tapi ada baik. Dari Alkitab, terbitan ilahi, kalau untuk kita Protestan, terbitan KWI, kalau dia Katolik, kalau kita bahasa firman, puasa. Artinya, mari kita rajin-rajin membaca firman, supaya kita semakin mengenal Tuhan. Ya, jangan kita pikir, wah, lebih baik kita ke tempat yang terbuka. Jangan salah. Pada hari itu juga ada juga kebaktian. Artinya, yang mau saya jelaskan bahwa lebih baik kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah orang Kristen, orang percaya, daripada ke tempat itu tapi kita tidak tahu orang Muslim. Kecuali tidak ada waktunya, disitulah kita lakukan ibadah. Tapi itu pun mudah terbakar Bapak Inang, bahwasanya selamanya Tuhan itu baik. Dan yang terakhir adalah jangan kita berkarakter seperti anak-anak yang terlalu gampang, yang murahan, terlalu mudah, atau terlalu cepat, prematur diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak asli ataupun yang palsu. Oleh karena itu, 3S, selamat, semangat, sehat kita menjalankan firman Tuhan, kita berpulang firman. Amin. Maklum Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh amat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Sehingga melalui firman-Mu itu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Engkau menopang, Engkau menolong, Engkau memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Sehingga melalui karunia yang Engkau anugerahkan, kami berjanji iman, melaksanakannya, tidak mensia-siakan. Kami mau berpegang teguh pada kebenaran. Ibaratnya sebuah gantungan pakaian, dia harus seimbang, dia harus bergantung pada gantungan itu, supaya tidak jatuh, tidak terbuang, bahkan tidak tersisihkan. Engkau lakukan yang membuat kami juga, supaya kami tidak mudah, tidak murahan, tidak cepat, atau tidak prematur, yang diombang-ambingkan oleh pengajaran yang baik, pengajaran yang palsu, yang tidak asli, yang tidak berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, kuatkanlah kami masing-masing, jemaat-Mu di KPS Percayaan ini, pada kebaktian pagi ini, supaya kami menjadi pelaku firman. Kami juga berdoa Tuhan untuk menjebolkan minggu seharian, minggu pelayanan kepada difabel, kubali orang menangi lansia, kubali orang menangi masa persayaan, nama baru. Tuhan, Engkau memberkati mereka yang hadir pada pagi hari ini, yaitu Bapak Damani dan Inang Boru Saragi, yaitu Opung Gira, AKP Bapak Jonam dan Bapak Jonam. Begitu juga dengan Inang Boru Saragi, Ketuani Kiai Islam Boru Saragi Berini. Engkau memberkati mereka ya Tuhan, dalam masa tua mereka. Jangan Kau biarkan mereka menus baik dalam hidup, tapi biarlah mereka tetap berpengharapan yang teguh, berpengharapan yang hidup di hadapan.
Politik ibadah sekolah negeri kamu pendidikan ekonomi supaya bertambah sukacita mereka padamu dan juga anak cucu mantu tetap memperhatikan, peduli dan menyayangi orang tua kami itu, yaitu Bapak Damani dan Inang Guru Seragi, Jonam dan juga Ketua Keri dan Guru Seragi Ai, supaya mereka semakin bergembira, bersukacita bersama keluarga dan juga Engkau memberkati mereka. Tuhan, Kau juga memberkati kami dalam pekerjaan, dalam kesuksesan, dalam pergumulan. Jangan Kau tinggalkan kami, Tuhan, tapi Kau tolong, Kau bantu kami, sehingga semakin dewasa iman kami tetap berpegang teguh pada kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita membuka persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang lebih dasar, firman Tuhan untuk memberikan persembahan kita hari ini yang tertulis dalam surat 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kami membuka persembahan kepada nyanyi dari kami Umat nomor 146 yang pertama sampai yang Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa oleh apa saja pun dalam dunia, kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pada
Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Engkau telah mencukupkan segala keperluan kami, makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya. Sebagai tanda ucapan syukur, kami datang membawa persembahan dan segenap keberadaan kami kepadamu. Kuduskan dan berkatilah agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu dan kerajaan-Mu. Kiranya berkat dan kasih karunia-Mu semakin melimpah dalam hidup kami, dan Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami agar dengan penuh kerelaan dan ketulusan hati mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki bagi kemuliaan-Mu. Terimalah doa dan persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kepada Tuhan dan Allah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah dan bencilah yang jahat, dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan Allah memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.